Yesus yang keluar dari kubur itu kenal sama mereka. Mereka ini pengikut-pengikut Yesus yang baru dilantik menjadi Kristus setelah menjadi mayat dulu selama 3 hari. Tapi Jadi Yesus, saya pengen itu aja, perintah itu tadi nggak ada perintah kayak gitu. tapi Mana Yesus perintahnya di Alkitab kayak gitu? Sosokan kalian kau lagi Bang Juma. yang Kristus dari sejak lahir itu tidak kenal sama Kristen. Mana Manusia ya Alkitab manusia Bang Juma? Jangan berpuluh congor aja kau. Banyak Ayat Alkitabnya dalilnya. mana? Kisah para Rasul, Kisah para Rasul 3. Nggak ada di situ. Jelas untuk itu, harus masuk Kisah para agama Rasul Islam. 2 Nggak ada juga. Yesus bilang kayak gitu. Kau nggak ada Alkitab kau. Kisah para Rasul 2 nomor Isa Al-Masih 36. tidak seorang kita Allah. mengatakan kayak gitu, nggak ada. Di dalam Kisah para Rasul 2 nomor 36. Nggak ada. Yesus Kristus seorang Allah. Yesus Nggak ada yang mengadakan kuasa. Alkitab kayak gitu. Kalian mengada-ngada merusak kalian ini. Mengada-ngada. Untuk selamat menurut Yesus, Yesus harus dikenal sebagai apa? Endingnya nih, endingnya. Saya perintah yang kalian bilang tadi yang kayak gitu mantap. Terima perintah kayak gitu. Menurut Yesus untuk jadi selamat, Yesus harus dikenal sebagai apa? Yang saya tahu Bang Juma, nggak ada perintah kayak gitu Yesus. Di Alkitab nggak ada perintah kayak gitu. Kenapa kalian mengada-ngada kalian lu? Itu masalahnya sekarang. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai apa? Untuk mendapat hidup kekal. Jangan kita membahas yang itu Bang Juma. Ada nggak perintah di Alkitab kayak gitu? Iya, umat Islam mengenal Ada kemudian nggak? Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu sebagai Rasul. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Jelas itu. Kami mengenal Mengada-ngada Nabi yang Bang datang Juma di itu tengah jangan Bani Israel mengada-ngada itu gitu. sebagai Rasul. Ternyata Yesus berkata, untuk mendapatkan hidup kekal harus mengenal aku sebagai Rasul. Hidup Islam Mana pernah mendapatkan hidup kekal. Yesus Yohanes menciptakan 17. agama, menciptakan Yohanes agama lain. 17. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Saya permasalahkan perintah itu tadi Bang Juma. Nggak ada perintah Yesus seperti itu ya. Perintah yang mana, Dek? Ya nggak ada. Bang Jen itu katanya harus gini, beriman gini, kata Yesus seperti ini, harus Lah, soalnya harus dia sholat, anak harus soleh. kayak gini. Nggak ada Ya, perintah Yesus anak kayak soleh. gitu. Ada perintahnya. Yohanes Nggak ada perintah di 14. Alkitab kayak gitu. Nggak ada. Jangan mengada-ngada, bohong kalian ini. Yohanes 14 nomor 12. Jelas itu. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus itu melakukan apa? Sunat atau tidak sunat, Dek? Dek? Adik? Kenapa lah di mute? Adik? Saya pengen mau nanya, gitu loh. Kalian apa tadi itu, Dek? membahas Alkitab di sini masalah Yesus kalian di sini. Aku Iya, iya dong. Bahas Yesus. Iya Nggak dong. ada ajaran Yesus kayak gitu. Supaya Kristen ini sadar kalau kalian Kristen itu bukan pengikut Nabi Yesus, tapi Enggak, kalian Bang. pengikut Kristus Yesus. Kenapa di mute ini? Jangan di mute. Apa takut? Ya, kalian? jangan emosi, makanya santai aja. Nanti kuucapkan Bukan masalah itu. Bang Juma, Santai aja kalian kalau di gitu. Komal ini bawa-bawa Yesus kalian. Kenapa Jangan emang bawa kalau bawa Yesus. Yesus? Kenapa? Kenapa? Rupanya kalau bawa Yesus. Kenapa kalau bawa Yesus? Kenapa emang? Apa ada di ajaran Kristen kayak gitu rupanya? Hah? Ya, emang beda ajaran Yesus yang datang dari Bani Israel itu memang hanya untuk Bani Israel. Kalian itu pengikut Kristus yang keluar Enggak. dari kubur. Beda. Sadar Ada. jelas kau, Dek. Coba pertanyaan itu ke saya biar saya jawab, boleh nggak? Boleh. Oke. Tapi Apa boleh pertanyaannya? Ya, Pak Zuma ya. Maksud saya gitu. Ya, boleh boleh. aja mengkonversi orang. Saya nggak ada isu itu Pak. Silakan saja. Tapi bahaya Isu- medsos ini gitu loh Pak. Balas-balasan di sana begini gitu loh. Itu bahaya buat negara Indonesia gitu loh Pak. Oh, bahaya kalau Kristen itu tidak sadar. SK2 Menteri, Pak. Dengarkan Bang Juma. saya, Pak ya. SK2 Jangan Menteri. ngomong kosong aja Bang Juma. Kita SK2 ngomong kebenaran Bang Juma. Diam dulu kau anak cuplis. Diam dulu. Mampus. Pak, SK2 Menteri, Pak. Gak boleh mengajarkan agama yang kita anut kepada orang yang sudah punya agama, Pak. Sementara agama Anda itu diperintahkan apa?
jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ya Pak ya. Halo, Pak. Makanya Kristen itu menghalalkan segala cara untuk kristenisasi, Pak. Boleh Pak, boleh saya sedikit kasih pesan Pak, ada mau saya sampaikan. Iya, silakan Pak, silakan. Silakan Pak, ngomong Pak, silakan. Silakan Pak. Gak ada suaranya Pak. Gak ada suara. Itu dia di mute. Oh, berkata dalam hati dia. Iya, jangan di-mute ya Pak ya. Iya Jadi, Pak. Silakan. Ada pesan yang mau saya sampaikan dan nanti Silakan. sama Pak Zuma, silakan. Silakan. Saya minta waktu ya. Ya. Jadi saya menilai Pak, memang manusia ini otaknya lagi berkembang. Jadi selama masih hidup Pak, belum berakhir zaman atau akhir atau apapun, memang manusia akan mencari penciptanya, gitu ya kira-kira ya. Tapi maksudnya gini loh Pak, kalau saya mau mengkonversi silahkan lah Pak. Maksudnya ini jadi bahan bakar, ini membahayakan negara Indonesia dan Indonesia. Apa yang membahayakan? Apa yang membahayakan? Lembaga Bibelmu itu kau tutup. Sekolah STT itu kau tutup semua, Bang. Pak, Bapak. STT itu kau tutup. STT-mu kau tutup, Pak Raja. STT kau. STT-mu kamu tutup, lembaga Bibelmu kau bubarkan. Itu Pak Zuma aja melakukan. Karena biangnya itu kalian, ngerti Pak? Pak Zuma saja sampaikan ke DPR RDP gitu, sih oke. Kenapa harus disampaikan kalau sudah sadar kalau pencetusnya itu kalian harus sadar sendiri dong. Mana sih? Ada-ada aja kalian ini. Kalau kau sudah sadar, kamu sudah sadar hal seperti ini membahayakan negara, ya tutup lembaga Bibel. Sekolah STT-mu itu tutup semua supaya tidak usil kepada kami umat Islam. Ngapain coba kau dirikan lembaga Bibel yang suka nipu-nipu kayak gitu? Ngapain kau pertahankan lembaga kayak gitu? Ngapain? Boleh saya bicara? Ya itu jawabannya Pak. Sebelum Anda bicara seperti itu, tutup lembaga Bibel Indonesia Pak. Sekolah-sekolah STT juga bubarkan. Karena mereka lah pencetusnya diskusi-diskusi seperti ini terjadi. Kalian yang usil kepada kami yang mayoritas ini. Kenapa kalian usil? Karena kalian ingin jemaat kalian itu semakin banyak supaya perpuluhan makin tebal. Sampai sini paham Pak? Ini saya mau bicara aja langsung di mute. Oke, saya pahamin. Silakan kalau bicara. Silakan. Oke. Kalau Bapak menginginkan kemudian tidak ada diskusi seperti ini Pak, minta kemudian Bapak, saya minta kepada Bapak dengan hormat ya, rapatkan barisan persekutuan gereja se-Indonesia untuk tutup lembaga Bible dan sekolah-sekolah STT yang membahas Islamologi. Hentikan gerakan-gerakan misionaris kristenisasi di seluruh pelosok Indonesia. Nah, kalau itu sudah kalian hentikan, maka kalian akan duduk seperti layaknya Hindu Buddha, percaya diri dengan agamanya sendiri, tidak bertopeng ria dengan menggunakan istilah-istilah Islam di dalam agama kalian. Sampai di sini paham? Masuk di otak? Masuk? Enggak masuk di otak, cuman modal kacamata doang. Masukkan Pak? Alhamdulillah. Silakan Anda tanggapi. Oke, tidak apa-apa Pak, saya biar nangkap pesannya, silakan saja. Maksudnya begini loh Pak, Bapak merah putih nggak ini? Oh, merah putih Indonesia berdiri karena Allahu Akbar Pak, bukan karena Halilintar. Oke, siap. Nah, justru Halilintar yang datang menghantam Indonesia sampai 350 tahun menderita. Ya, lanjut. Jadi Pak, acara seperti ini jadi bahan bakar acara yang Kan sudah kubilang tadi Pak, kalau Bapak tidak menginginkan acara seperti ini Pak, lembaga Bibel tutup, STT bubarkan. Kok datang di sini menangis tapi Anda pelakunya gimana ceritanya? Oke, terakhir Pak, yang penting saya mandatnya sudah saya sampaikan nih. Mandat dari mana? Mandat dari Vatikan? Mandat dari mana Pak? Dari Vatikan? Hah? Dari Vatikan Pak? Mandat dari mana? Dari Golgota? Dari Golgota Pak? Itu terserahlah Pak Zuma mau ngomong. Iya mandat dari mana? Iya mandat dari mana? Nggak ngaruh ke saya Pak. Iya saya juga nggak ngaruh sama Bapak. Mandat dari neraka pun saya nggak takut.
selama kalian tidak menghentikan gerakan-gerakan licik kalian itu yang seperti ular itu, ya, saya dan tim saya tidak akan pernah berhenti mengupas tuntas bahwa Kristen itu sebenarnya penyembah setan. Puas? Silakan saja. Iya makanya kalau mau menghentikan saya, hentikan juga gerakan kalian. Sederhana kok. 2000 tahun kalian bertahta, saatnya kalian jatuh dari tahta itu. Yang waras silakan ambil sikap, yang gila tetaplah bertahan di sana. Mandat nenek lu kiper. Lu pikir ada umat Nabi Muhammad lu bisa takutin, Bahlul? Mandat dari setan ya. Bagayana naik pote-pote. Mandat be mandat. Waalaikum. Mandat dari mana reseng? Terus cepat tolo-tolo ya lama lah. Mandat dari penjajah lagi kayaknya mau masuk ke Indonesia. Berbicara merah putih poe. Berbicara merah putih. Mama agamamu dibawa penjajah saudara. Bang Zuma, Iya. saya ingin bertanya ini. Dari sekte mana bang? Katolik, Protestan? Itu noise sekali bang, dikondisikan dulu, karena ada suara tangis bayi nanti bisa rumpat. Ada serukan situ. Oke Bang Zuma. Oke. Iya, malam. Saya dengar kamu bicara, ya. Kalau kamu bilang asal mulanya Indonesia itu tanah Indonesia ini dari Islam, itu tidak benar. Kenapa nggak benar? Datang setelah Hindu, setelah Buddha, kan gitu. Yang menguasai kalian Kang, sudah turunkan saya dulu baru naikkan kembali. Kena. Diskusinya ini ya, yang tertib biar nggak ini. Itu kemana tadi? Si Kepas naik. Si Kepas ke Bunda bisa kecilin nggak Bun suaranya Bun? Masa sih? Sakit telinga Bun. Udah aku kecilin. Gini, Kepas naik. Keren ya, berarti songkatku keren. Naik Kepas. Izin bicara. Silakan Pak. Ya, Pak dan silakan. ya ada beberapa yang telah menyampaikan sesuatu, ya, yaitu mereka hanya sebetulnya menunjukkan ya kebodohan mereka sendiri. Mereka tidak tahu bahwa Muslim itu memiliki rukun iman, termasuk ya di situ mengimani nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Artinya di sini termasuk mengimani Nabi Isa yang adalah sosok yang sama dengan Yesus. Nah, tadi ada yang mengatakan bahwa Yesus itu beda dengan Isa. Izin saya mau tunjukkan Bible saya, ya. Boleh dibesarkan, host. Nah, ini Bible ini dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, tahun 2000. Jadi ini Bible asli ya, dan ini resmi, lembaga resmi, Lembaga Alkitab Indonesia. Oke. Nah, kita membuka lembaran pertama di sini. Sebelum saya lanjut, apa suara saya kedengaran? Ada kedengaran. Oke. Nah, di sini ya, pada awal pertama ini disebutkan silsilah Isa Al-Masih. Ini di kitab Matius. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Jadi di sini tidak ada Yesus Kristus, cuma ada ya Isa Al-Masih.
Ya, ini juga perikopnya ini kelahiran Isa Al-Masih. Lalu selanjutnya juga ya ini pada Matius pasal 4 Isa mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu juga di sini ya banyak. Oke, nah ini hal yang paling terutama itu ya, Bible juga mengungkapkan Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus berbicara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, di sini disebutkan Yesus itu adalah jalan dan tujuannya itu adalah Tuhannya. Hal ini mengungkapkan searah dengan apa yang dikatakan oleh Bible itu, apa yang dilalui oleh Isa atau Yesus harus kita lakukan, atau ya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Mari kita melihat apa-apa saja yang dilalui oleh Yesus. Lukas pasal 2 ayat 21, Yesus disunat. Apa Muslim disunat? Ya, Muslim disunat. Kristen jarang saya temukan. Waktu saya pendeta dulu, saya tidak pernah mengajarkan sunat. Lalu kedua Matius pasal 4 ayat 2, Yesus puasa 40 hari. Apakah ini searah dengan Muslim? Ya, searah, cuman beda 10 hari ya, beda 10 hari, tinggal beda 10 hari. Tetapi itu dalam perhitungan ya, kalender itu searah dengan sebulan. Ya, waktu saya sebagai pendeta, saya pernah nanya teman saya, Pak Pendeta, hari-hari apa saja Anda puasa? Katanya, saya nanti puasa kalau sudah habis beras. Gitu katanya. Wah, ini pendeta. Oke. Yang ketiga, ya, Yohanes pasal 13 ayat 1 dan 17. Nah, di situ Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Apakah ini dilakukan oleh Muslim? Ya, dilakukan oleh Muslim dan jarang dilakukan oleh orang Kristen yang menjadikan ritual ya. Nah, selanjutnya Matius pasal 26 ayat 39, Yesus berdoa, dia maju lalu sujud. Nah, kata sujud ini searah dengan Nehemia pasal 8 ayat 7. Mukanya menyentuh tanah atau lantai. Nah, sekali lagi saya ingin nanya, siapa yang sebetulnya pengikut Yesus sejati? Apa yang dilalui oleh Yesus dilakukan oleh pengikutnya? Jawabannya adalah Muslim, ya. Setelah saya masuk Islam, saya sadar saya menjadi pengikut Yesus yang sejati. Ya, ada banyak hal-hal yang searah dengan apa yang dikatakan oleh Bible itu sendiri, ya. Terus terang saja, ya. Seorang mualaf itu, Yesuslah yang membawa mereka masuk Islam. Kenapa? Karena mereka mengikuti jalan Yesus. Mereka melalui apa yang dilakukan oleh Yesus. Masya Allah. Ya, itu Luar jawaban yang benar. Pak Tance disalib nanti ya, Ini waktu akhir hidupnya ya. Ya, silakan. Ngapain dulu Pak Dance disalib? Loh, kan yang dilakukan Yesus disalib itu. Pak Tance nanti disalib. Yesus, Ini ya. itu Yesus kami nggak disalib. Itu Yesus yang calon Kristus yang keluar dari kubur. Ya, beda dong. Pak Tance berarti. Beda. Kalau Yesus kami itu Muslim, sedangkan Yesus kamu itu adalah yang kufur, kafir. Dia hancurkan semua firman Tuhan dan dia mengajarkan firman-Nya izin sendiri. Gurunda, kita tanya dulu, dia Kristen apa Muslim nih? Tom Chris, kau yang asli Oten. Kau Kristen, Tom. Ya dong, puji Tuhan. Oke, lanjut Gurunda.
Loh, kok diturunkan, kenapa? Enggak diturun. Lanjut. Oh, oke. Pak Zanta tadi menarik mengatakan Yesus membasuh kaki muridnya, ya. Nah, Islam kan membasuh kakinya sendiri, bukan kaki temannya atau saudaranya. Lucu-lucu Pak Dance ini, memang lucu. Lanjut Pak Zanta, lanjut. Udah selesai. Sekarang Gurunda. Silakan Gurunda. Iya. Kalau soal membasuh kaki, Yesus membasuh kaki. Nah, kamu basuh gak kakimu sebelum masuk gereja? Yesus masuk ke tempat suci, tempat ngumpulnya orang yang sujud ibadah, tempat kumpulnya orang-orang yang bersunat. Nah, kamu masuk ke mana? Jadi, Saudara Tom, Kristus yang kami imani itu dalam bahasa Quran Al-Masih dengan Kristus yang kau imani itu adalah oknum yang berbeda. Dan alhasil di Bibelmu memang ada dua Kristus yang paling mencolok. Yang pertama, Yesus anak Maria, dia juga adalah Kristus. Yang kedua, iblis yang dilantik menjadi Kristus untuk orang Kristen. Itu beda. Ya, jadi Tuhan melantik iblis sebagai Kristusnya Kristen. Itu tertulis di khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 31 sampai nomor 30 sampai nomor 40 malah. Seperti itu Saudara Tom. Jadi kamu itu pengikut Kristus palsu. Makanya nanti ketika orang Kristen ini, keturunan orang Kristen ini masih bertemu dengan Yesus asli, diusir, "Nyala daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan." Nah, itu siapa itu? Ya, keturunan Kristen yang akan hidup di akhir zaman nanti. Pas ketemu dengan Yesus datang kedua kalinya, anak-anak kalian itulah yang diusir oleh Yesus. Dibalbalin mereka. Karena mereka mengikuti Yesus yang lain, karena kalian yang ngajarin. Kalau Yesus asli itu hanya untuk Bani Israel saja, mengajarkan Taurat. Sedangkan Kristus yang lain adalah yang keluar dari kubur. Itu bukan anak Maria itu, yang keluar dari kubur itu bukan. Itu Sibilisisis, pengganti anak Maria. Yang Yesus sendiri sudah nubuatkan, waspadalah kepada Kristus yang datang kepadamu. Oh, mantap. Seperti itu. Iya. Yesus yang lain itu yang tidak disalib, ya, mantap memang. Oh iya, Yesus yang lain itu yang tidak disalib, betul. Silakan Anda baca Kisah Para Rasul 3 itu. Yesus dikatakan begini, dengar. Dengarkan. Ini kitabmu, ini. Dengar. Ini kitabmu sendiri. Dengar, saya bacakan ya. Kisah Para Rasul 2 ya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara dengan kebangkitan atau kenaikan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Artinya ada Yesus yang dinaikkan, tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Ini Yesus lain ini, bahwa dagingnya tidak mengalami kematian. Nah, ini Yesus lain. Inilah Yesus kami nih, yang kami sebut Al-Masih, yang tidak mengalami kematian, jasadnya tidak kena maut, kemudian tidak membusuk di kubur. Nah, ini Yesus kami. Sedangkan Yesusmu itu baru dilantik jadi Kristus. Baca nomor 36-nya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus bagi lo. Paham sampai sini? Ngerti ya? Nah, jadi Kristus, ya, mantap. Berarti gitu ada kebangkitan. Gitu. Yesus yang lain itu tidak pernah mati dan bangkit. Betul itu, mantap. Ya, ini dia yang dibicarakan ini. Yesus yang lain dibicarakan langsung di Kisah Para Rasul 3, Kisah Para Rasul 2 nomor 31, 32 sampai 33, bahkan sampai 40. Makanya Petrus meminta kepada mereka yang sudah menyalibkan pengganti Yesus untuk bertobat. Karena Yesus yang asli
tidak mengalami kematian. Yesus yang asli tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Sedangkan yang keluar Pak Dance, dengar. yang keluar dari kubur, sedangkan yang keluar dari kubur itu adalah mengalami Yesus kematian. membasuh kaki orang lain dibilang wudhu. Aduh, Sedangkan kemudian yang kau sembah adalah yang jadi mayat itu. Yesus yang asli tidak pernah jadi mayat. Begitu Tom. Paham sampai situ ya? Nggak mungkin paham kalau masih Kristen sih. Namanya orang tidak berkepala. Baptis itu nak Dengar kau itu, ngerti? Pak Kau Dance, ngerti nggak? dengar itu. Saudara, Yesus yang lain Tom, itu. Tom, kau ngerti nggak? Baptis itu bahasa Yunani. Ngerti nggak artinya baptis itu apa? Baptiso dalam bahasa Yunani artinya apa? Membasuh. Ngerti ya? Nah, umat Islam wudhu itu membasuh nggak? Membasuh, Dek. Membasuh itu yang dikatakan baptis itu membasuh. Dan Yesus setiap kali mau masuk rumah ibadah pasti membasuh, melakukan pembasuhan, Dek. Kalian apa yang kalian lakukan? Mandi junub aja nggak Apa pernah? artinya pembasuhan sampai 3 kali apa artinya itu? Telinga 3 kali. Iya. Tangan 3 kali. Apa itu coba? Itu syariat, itu hukum, itu keadaan yang diperintahkan kemudian kepada kami. Itu aturan. Aturan mengajarkan seperti itu ya kami lakukan. Tidak seperti kalian. Maknanya apa? Aku tanya maknanya apa 3 kali itu? Ketika kemudian orang Islam diajarkan kemudian melakukan hal tersebut, ya itu sudah kaidah hukum-hukumnya. Iya, apa maknanya? Ya, tidak perlu kau tahu apa maknanya. Itu perintah kami melakukan itu. Boleh 1 kali, boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Itu sunnah. Sunnah itu artinya apa? Sesuatu yang dicontohkan. Nah sekarang saya tanya samamu, siapa yang kau contohkan menyembah Yesus? Siapa yang mencontohkan kepadamu? Maknanya 3 kali itu apa? Itu Kalian sunnah, lakukan Dek. tiga Dek, kali. itu sunnah, Dek. Ya Itu kan? sunnah. Hitung 3 kali. Apa Itu maknanya itu, sunnah. coba? Itu sunnah, Dek. Itu disunahkan kepada kami, Dek. Ya sunnahnya apa maknanya? Ya, itu sunnah. Segala Nah, sesuatu itu itu disunahkan, setelah sudah diatur. Itu sudah diatur. Sunnah itu sesuatu yang dicontohkan Karena oleh Nabi bertanya Muhammad ini, maknanya dan kalau dilakukan dapat pahala, gitu deh. Saya tahu 3 kali itu kau ingin larikan ke roda becak kan? Saya ngerti. Kau ingin larikan bahwa 3 kali itu identik dengan roda becak. Maksudnya bapak, roh dan anak kan larinya ke situ. 3 dalam 1. Wah, 3 roda 1 gerobak. Dasar koplak. Ya, ini ada yang baru bergabung. Izin. Oh, Margareta Atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu Bang Pito dulu, Ustadz Alif dari tadi dia nunggu. Oh, ya. Bang Vito, ya dilanjut tadi dari sekte mana? Tadi ada pertanyaan sudah dijawab belum ya? Tadi? Bang, gimana Bang? Dari sekte mana? Dari sekte mana? Ditanya loh Bang Pito. Enggak, maksudnya tadi sempat bertanya tadi Bang Pito. Cuma ada suara anak kecil itu. Oh iya tadi. Iya tadi sempat mau ditanya. Cuman kondisinya tidak mendukung, noise. Mungkin belum mendukung di sana, masih ramai. Itu Oten ngejajar banget di bawah. Saya naikin 1 persatu aja ya. Bang Pito gantian sama yang lain ya Bang Pito kalau nggak ada suara ya. Iya Bang. Suaranya kok khas ini. Kenapa lu Jacqueline? Kenapa lagi lu? Masih belum sembuh? Bukan, perintahnya itu nggak sesuai dengan Alkitab. Perintah Ya memang sesuai apa? dengan otakmu. Nggak sesuai. Perintah apa, Dek? Yang disampaikan Dajjal tadi nggak sesuai. Nggak ada perintah kayak gitu harus beralih ke agama Islam. Nggak ada. Loh, bagaimana ceritanya tidak beralih ke agama Islam? Lalu kita mau Nggak ada kemana? cerita. Dengarkan, Kalau Yohanes beribadah kepada Allah, Matius itu- 5. Matius kalau beribadah 5. kepada Allah ini Matius 5, Dek. Matius 5 nomor 20, Dek. Kalau agamamu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna, tidak lebih teratur dari ajaran
Bani Israel, ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk dalam surga, Dek. Jadi gini, jadi saya pengen tahu juga kalau memang itu perintah Yesus, apa aja perintah Yesus yang tercatat di Alkitab itu kalau tahu. Kalau memang kalian semua tahu apa aja perintah Yesus di Alkitab itu. Perintah Yesus itu kan jelas. Apa? Pertama, sembahlah Allah, Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Tuhan yang datang menyatakan diri kepada Bani Israel, nabi-nabi Israel itu adalah Ahad, bukan 3 tapi Ahad, satu, tunggal, absolut, tidak terbagi, tidak berbilang. Paham? Bukan itu, Bang. Lah, Ajaran dia maksud saya. Ajarannya kan jelas tuh. Ketika Bukan dia itu aja ajarannya, bukan itu aja. Apa ada bunyinya kayak gitu? apapun ajarannya Yesus, tidak ada perintahnya kemudian mempersembahkan manusia untuk nebus dosa. Matius 8 nomor 4, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam, lakukanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa. Apa yang diperintahkan Nabi Musa? Orang atau kambing atau domba atau sapi untuk disembelih. Kita membahas Yesus, Bang Juma. Yesus gak ada perintahnya beralih ke Allah lain, gak ada. Memang gak ada. Siapa yang beralih ke Allah lain? Kamu itu yang perintahnya. Kamu itu yang kemudian ke Allah lain, ke ilah lain. Kamu. Coba, apa aja perintah-perintah yang dikatakan Alkitab mengenai Yesus itu? Apa aja katanya rupanya? Kata-kata Yesus di Alkitab apa aja? Iya. Apa cuma semua hafal? Kata-kata Yesus salah satunya adalah pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah hewan ternak seperti yang diperintahkan Musa. Jadi, nah, bertentangan dengan ajaran Kristen. Jadi kata-kata dia itu, akulah jalan kebenaran dan hidup itu. Iya. Gimana itu? Akulah jalan, Kebenaran akulah dan hidup. kebenaran, akulah hidup. Maksudnya Ya. apa itu coba? Maksudnya jelas itu bahwa harus menempuh jalan yang ditempuh oleh Yesus menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke, sekarang apakah jalan yang ditunjukkan Yesus itu ke gereja, menjadi Kristen, tidak bersunat, makan babi, ibadah minggu, Natalan? Itukah yang dijalankan oleh Yesus, ditunjukkan jalan itukah? Tidak sama sekali. Yang ditunjukkan oleh Yesus pertama tauhid. Matius 17 nomor 3, hidup kekal. Itu gak terletak tauhid di Alkitab, nggak ada tulisan tauhid. Ya sama dengan Trinitas, ada nggak? Memang nggak ada. Ya makanya jangan terlalu banyak makan jengkol, kurangi. Bukan gitu, Bang Juma. Bang Juma sering kali meledek gitu loh. Lah, dia ajak bercanda supaya otakmu itu bisa sedikit lembut, otakmu itu supaya tidak terlalu kaku otak kau itu. Yesus mengajarkan tauhid. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang Kata lain. Yesus itu menujunya kebanyakan Alkitab mengenai Bapa di situ, nggak ada Allah di situ. Iya, makanya kenapa di kitabmu itu lebih banyak kata Allah daripada Bapa? Nggak ada Allah, nggak ada Nabi Muhammad. Ya, kenapa lebih banyak? Masuk akal Bang Juma ini. Itulah makanya saya bilang Orang blow on semua yang naik malam ini ya. Iya, itulah. orang Cuma modal. kalian mengajarkan kebohongan. Kitabmu itu original teksnya itu teos lo bacanya. Ada nggak Yesus mengajarkan teos? Walaupun teos Bang Juma. Enggak, saya tanya pertanyaan yang sama. Kalau itu artinya teos. Coba, teos. saudara, ada nggak Yesus mengajarkan menyembah teos? Kutanya dulu kau. Mau dibilang teos, mau dibilang apa? Orang gila, Jalan Bang Juma. orang gila. Tadi Allah, Orang gila turun, sekarang orang giliran gila kau turun. ditanya, kau. Ada nggak kemudian Yesus mengajarkan menyembah teos? Nggak ada. Nggak ada. Sama kan? Sama. Sayangnya orang-orang Yahudi praktisi Torah hari ini, ketika mereka menerjemahkan kitab mereka, kitab Tanakh mereka ke dalam bahasa Arab, Yod-Heh-Vav-He, mereka terjemahkan dalam kata Allah. Sakit? Sakit nggak? Sakit dong. Sakit paman.
Nah, sedangkan kalau mereka menerjemahkan kitab mereka nih, kitab tanah ke dalam bahasa Yunani, Yod-He-Vav-He tetap aja Yod-He-Vav-He. Tidak pernah mereka rubah menjadi Theos, Kuclo. Itulah Meaju. Ya, ini ada Batak Maco. Batak Maco, dibuka mute-nya. Margareta dulu, Mar. Mar, dibuka mute-nya, Mar. Ya, iya bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih. Ini lagi perempuan ya. Ini lagi. Gak apa-apa, Ya. tes saya dulu tes Teos dia kalau nggak bisa turun. Yesus itu baik, suci. Suci tapi terkutuk, beda kan? Yang suci itu Terkutuk karena apa? ya karena apa? Nggak ada urusan. Oh, karena dia sendalnya putus ke, karena layangannya putus, nggak peduli. Yesus yang suci dengan Yesus yang terkutuk beda oknum, coy. Emang ada Yesus yang lain? Ada dong. Di mana? Matius 24 nomor 4 nomor 5 nomor 24. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Rasmi. Bukan, namaku adalah Yesus. Berarti ada Yesus palsu. Isa Al-Masih itu yang palsu. Yang itu yang dikatakan yang datang kepada murid Yesus. Isa Al-Masih pergi ke murid Yesus ya? Hah? Isa Al-Masih pergi ke murid Yesus? Hah? Udah nggak berilmu Ini turun. palsu. Nggak berilmu turun ganti. Nggak berilmu turun ganti. Dompala, jangan selalu pakai timun. Belajar lagi, cari suami. Makanya error otakmu. Saya hitung udah ada 16 orang gila naik di sini. Saya hitung loh dari tadi. Batak Maco lagi, silakan. Mau bertanya, apakah dalam Islam itu boleh berbohong? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Nggak seperti di Kristen, wajib berbohong. Kalau di Islam tidak boleh berbohong. Meskipun Berbohong dalam 3. oh, tunggu dulu. Sabar dulu. Boleh nggak suami itu menyenangkan hati istri? Boleh. Bolehkah kita mendamaikan orang yang lagi berseteru? Boleh. Bolehkah kita kemudian menyelamatkan diri kita saat peperangan, saat terancam? Boleh. Boleh. Dalam perang, jangankan kemudian mensiasati lawan, membunuh lawan aja boleh. Tapi kalau di Kristen, segala sesuatunya boleh, kapan saja boleh berbohong. Di Kristen itu. Jadi perang mulut lah ya kan? Berarti Bang Juma udah pernah bohong, Bang Juma? Yang dimaksud perang di situ bukan perang mulut, Cak Angkung. Jangan kau plesetkan hadits. Perang mulut deh itu. Jangan bohong lah, jangan jadi bodoh. Jadi Bang Juma udah pernah bohong nggak? Dulu ya, saya pulang dari kantor waktu itu, saya lembur. Istri saya itu paling anti kalau suaminya itu pulang malam dan tidak makan. Saya waktu itu pulang jam-jam 11. Ingat kali waktu itu. Dia bilang gini, "Abah, ini nasi udah 2 kali saya panasin sampai jam segini. Berharap Abah pulang makan." Nah, waktu itu saya bilang apa sama beliau? "Iya sayang, kebetulan memang Abah belum makan." Padahal saya barusan makan. Itu saya lakukan situasi, kondisi pada saat istri saya sangat lelah, capek, menunggu saya pulang. Belum lagi anak kecil yang dirawatnya, kekhawatirannya kepada saya. Waktu itu juga belum ada HP. Saya katakan, "Iya, aku udah makan." Aku belum makan, padahal aku sudah makan di luar. Untuk menyenangkan hatinya. Apa yang terjadi? Ikhlas dia, ridho dia. Mengerjakan tugasnya dengan ridho, ikhlas, senang, bahagia, melayani keluarganya. Nah, Kristen pernah nggak melakukan hal seperti itu kira-kira dalam hidupnya? Wah, jangankan kepada bini, kepada Tuhan aja dia berbohong. Apa yang tidak bohong di Kristen? Berbicara mengenai Tuhan, Kristen pasti bohong.
Berbicara mengenai Yesus pasti bohong. Berbicara mengenai kitabnya pasti bohong. Seluruh yang berbau Kristen pasti identik dengan kebohongan. Saya jaminkan itu. Tidak ada yang tidak bohong. Saya tanya sama saudara, apakah pencipta langit dan bumi itu bisa mati? Tidak. Apakah kau menyembah Tuhan yang bernama Yesus? Iya. Apakah Yesus itu pernah mati? Iya, tapi cuma 3 hari. Nah, tadi pertama apa? Tidak. Ujung-ujungnya cuma 3 hari kan bangkit lagi. Bohong. Tak ada, pokoknya seluruh yang ada dalam kekristenan selama berbau Kristen, bernuansa Kristen maksudnya, pasti kebohongan. Bahkan untuk sekedar menjelaskan saja kepada anaknya, Mama, apa sayang? Itu foto siapa, Ma? Itu foto Tuhan kita. Bohong. Tak ada yang tidak bohong. Semua, tapi kalian tidak sadar. Karena kalian terjebak. Gitu. Paham sampai sini? Belum data-datanya lagi. Belum data-datanya. Dengarkan. Filipi 1 nomor 18. Tentang Yesus. Baik diberitakan dengan cara berbohong atau cara jujur, aku Paulus tetap bersukacita. Pasti bohong, gak bisa tidak. Apakah Yesus itu manusia? Ya, manusia. Apakah dia Tuhan? Ya, Tuhan. Apakah Tuhan bisa mati? Tidak bisa mati. Apakah Yesus mati? Ya, tapi cuma 3 hari. Bohong. Apakah Yesus Tuhan? Ya, Tuhan. Apakah Maria melahirkan Tuhan? Melahirkan manusia. Bohong lagi. Semua bohong pasti. Gak ada yang tidak bohong kalau di Kristen itu. Semuanya, aku pastikan semuanya. Apakah Yesus itu terkutuk? Tidak. Yang mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk siapa? Yesus. Bohong lagi. Gak ada yang tidak bohong di Kristen. Yang mana kira-kira yang tidak bohong? Ada nggak? Kasihilah musuhmu. Itu ajaran siapa? Kristen. Kalau ada pembunuh, ada pemerkos, apakah Kristen bisa menghukum? Bingung. Enggak. Bisa. Bohong lagi. Enggak ada. Apakah firman Tuhan bisa dirubah? Tidak. Apakah kitabnya Kristen firman Tuhan? Iya. Apakah kitabnya Kristen bisa dirubah, direvisi, diperbaiki, dikoreksi? Bisa. Bohong lagi. Bohong lagi. Tidak ada yang berkaitan dengan Kristen itu pasti kebohongan. Ditanya agama bang, gimana bang ujungnya? Iya, tanya agama. Silakan. Jadi apakah pernah bang Zuma pernah bohong dalam debat bang? Bohong dalam debat? Saya selalu jujur dalam debat. Karena saya mewakili agama saya. Agama saya mengajarkan kebenaran, bukan pembenaran. Apakah kalian beragama Kristen? Ya. Apakah kalian mengikuti ajaran Yesus? Ya. Apakah Yesus mengajarkan Kristen? Bohong lagi. Bohong terus. Apakah Lukas firman Tuhan? Ya. Apakah kitab Yohanes firman Tuhan? Ya. Siapa penerima firman? Yesus atau Lukas? Yesus. Apakah Yesus pernah berfirman kepada Lukas? Enggak. Bohong lagi. Bohong. Semuanya bohong. Tidak ada yang tidak bohong di Kristen selama itu bernuansa agama. Pasti bohong. Apa yang tidak bohong di Kristen kira-kira yang terkait dengan agamanya? Jadi mayat? Hah? Apakah Muhammad meninggal? Iya, meninggal dunia lah. Beliau manusia, beliau bukan Tuhan. Tapi ada yang lucu, ada yang Tuhan tapi meninggal. Nabi Muhammad meninggal dunia tidak akan merusak
akidah umat Islam dan tidak akan merusak tatanan organ tubuh manusia yang berupa akal. Tapi kalau Tuhan mati meskipun cuma sedetik, apalagi yang disebut mati, dipercaya itu Tuhan, berarti organ kepalamu ada yang rusak di dalam. Nabi Muhammadku meninggal, Nabi Musa meninggal, semua nabi-nabi meninggal. Yesus tidak meninggal. Kenapa Yesus tidak meninggal? Karena diangkat ke langit, persiapan turun untuk menghakimi Kristen. Dan Nabi Isa dan Yesus diangkat ke langit untuk apa? Untuk turun kembali menjadi saksi membenarkan agamanya Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir. Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Kenapa Yesus diangkat ke langit? Untuk menjadi saksi bagi Nabi Muhammad kepada laknatullah kafir yang telah menolak Nabiku Nabi Muhammad. Makanya tadi saya menjelaskan kepada teman-teman di sini, nanti kemudian setelah Nabi Muhammad itu datang, barulah orang-orang itu tahu bahwa Yesus itu adalah benar-benar Nabi. Yeremia 28 nomor 9. Oke, Yesus ditolak oleh Bani Israel. Tapi ketika Nabi Muhammad itu datang, barulah mereka tahu bahwa ternyata Nabi Isa atau Yesus itu betul-betul Nabi, ternyata benar-benar Mesias yang diutus untuk Bani Israel. Al-Quran mana menjelaskan? An-Nisa ayat 159. Berkaitan dengan apa? Yeremia 28 nomor 9. Mereka hari ini menolak. Yes. Tapi Nabi Muhammadku mengatakan dia adalah Mesias, dia adalah Al-Masih yang diutus untuk kalian. Nah, mereka masih menolak. Nanti datang kedua kalinya, baru mereka percaya ternyata ucapan Nabi Muhammad itu betul. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 91. As-Sukruf 61, sorry. Nah, itu dia. Begitu kawan. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke atas muka bumi untuk yang kedua kalinya, barulah kemudian berkata Bani Israel, rupa-rupanya ajaran Nabi Muhammad itu betul. Nah, Batak gantian sama Obek. Silakan Obek. Monoton Batak. Ini baru 10 oten Bang Juma ngantri ini. Obek silakan bertanya, buka mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi Obek Muslim. Bang Juma, turunin aja Bang. Iya siap. Waalaikumsalam. Samosir silakan Samosir. Samosir dibuka mute-nya Bang. Sambil saya isap siri boleh kan? Isap. Nanti giginya merah Guru ndak? Apa-apa untuk saya torosoki. Jadi inget zaman dulu. Kojiro silakan Kojiro. Ya, selamat malam Bang Zuma. Malam. Ya, aku mau nanya itu Bang. Pada waktu peristiwa Isra Miraji itu kan Isra Miraj, kok Miraji? Wow. Ya, pada waktu itu kan Muhammad itu dengan Allah itu tawar-menawar mengenai banyaknya rakaat, ya kan? Nah, yang gue pengen tahu itu cara komunikasinya bagaimana Bang? Dengan lisan, dengan tulisan, dengan bahasa isyarat tangan, atau dengan kode Morse Bang? Saya nggak hadir di situ. Saya nggak ada pada saat itu. Yang saya tahu Nabi Muhammad SAW berkomunikasi dengan Rabbus Samawati wal Ard. Iya, sama ketika saya bertanya dengan pertanyaan terkait dengan Nabi Adam, terkait dengan Nabi Abraham, terkait dengan Nabi Musa, sama. Begitu juga kalau saya bertanya kepada saudara-saudara Kristen, Lukas menceritakan, Matius menceritakan, Yesus kemudian duduk di samping kanan Tuhan. Lukas mendapatkan informasi itu berupa selebaran kah, bisikan kah, atau mimpi, atau apa? Atau dia lihat kemudian Yesus dan Bapa duduk berdampingan.
langit terbelah, kemudian ada suara langit dari langit. Dia dengar pakai flash disk kah, atau dari CD kah, atau apa? Ya. Oke, satu lagi bang. Ya. Alif lam lam ha itu kan kalau ditransliterasi itu menjadi ALLAH ya kan? Iya. Jadi kalau ketemu 5 huruf itu maka harus dibaca aja Allah bukan Allah ya kan? Betul gitu bang ya? Iya, karena itu asalnya dari kaidah bahasa Arab. Oke bang. Kalau misalnya nggak pakai H bang, hanya ALLA aja, itu bukan nama Allah kan ya? Bukan ya? Nggak ada huruf H, bukan? Bukan ya? Oh iya. Ya. Bang. Ini maksudnya aku mau usulkan ke LAI jadi hanya dikurangin aja bang. Allah, Ya. jadi Allah dia. Allah. Terserah kau lah. Oke bang Zuma, itu aja bang. Iya, silakan saudara Kajiro. Mudah-mudahan berhasil. Ya. Ya, baru 11 nih si Allah nih. Udah turun kau. Bener juga sih karena kata bapak juga kan kaknya nggak ada. Bapak BAPA nggak ada kaknya bapak. Itu Tapi jangan ujungnya pakai jadi 2L, jangan pakai 2L. Kalau dia pakai 2L, nanti artinya sumpah serapah, larinya ke bahasa Ibrani. berani. Iya. Muhammad itu mati kena racun apa bang Zuma? Efek tikus kah atau minum kondom? Yang mati kena racun itu yang tertulis di Yohanes 19 nomor 30. Dia minum anggur lalu mati. Itu kalau nabiku Nabi Muhammad, beliau dibuat makan racun 4 tahun kemudian baru meninggal dunia. Yesus nggak dihitung detik, nggak cukup 1 menit. Begitu dia, dengar dulu. Agak lama ya. Dengar dulu. Begitu kemudian dia minum racun anggur, langsung mati saat itu juga. Lebih hebat nabiku, minum racun, makan racun, sahabatnya mati saat itu juga. Tapi dia bertahan 4 tahun lamanya. Rondap lah ya kan. Apa? Apa? Ini racun rondap lah ya kan. Racun kuning. Ya nggak tahu, aku nggak hadir pada saat itu membuat racunnya. Kata yang membuat racunnya itu seorang wanita Yahudi. Gitu. Apa ya? Nah, sedangkan Tuhanmu bagaimana tuh Tuhan? Diriku. Nah, itulah. Anggur merah loh, anggur merah. Yang makan, yang minum anggur merah baru mati disalib itu siapa? Anggur merah. Lucu orang ini. Tuhan kau itu ketika dia mengatakan haus, haus. Sekali lagi haus. Itu nomor 29-nya. Maka mereka kemudian memberikan apa? Memberikan apa? Anggur asam. Anggur asam. Setelah diberikan anggur asam, bukan lagi haus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gurunda kayak kakek-kakek. Tergantung situasi, Bun. Pesanan filmnya, aktornya jadi apa dulu. Nah, Baik. tergantung bayarannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau kan aktor bun. Ya. Dosa sama Bro Admin sama Rian, silakan dibuka mute-nya. Dosa, Rian, Admin. Kalau ngomong bersamaan tiga-tiganya juga nggak bagus. Oh iya, satu-satu. Iya. Dosa. Kok turun. Rian. Ya. Kenapa duduk, Bang? Kristen Muslim. Bagus namanya. Rian Purba. Rian Purba. Kalah. Mantau dulu Bang, mantau dulu. Muslim Kristen, Bang? Kristen. Waduh, kita lagi dipantau sama Kristen Gurunda. Gak bahaya, Mas. Pantau materi maksudnya. Lanjut dulu. Oh, galak. Ya, Bro Admin. Iya. Selamat malam, Bang Suma.
Ya, ya berat min. Ashadu. Enggak, aku mau bertanya aja. Kebetulan tadi kan aku juga nyimak nih. Ini kan karena nggak ada temanya, jadi bebas ya mau tanya apa ya. Itulah susahnya, iya. Boleh ya Bang ya. Aku baru baca juga. Jadi kan pernah ada di dalam hadis juga mengatakan begini ya. Akulah Muhammad, nabi yang ummi, tiada nabi setelahku, kan begitu ya Bang? Iya. Nah, pernah juga di dalam Quran bahwa Nabi Isa itu menubuatkan seorang nabi bernama Ahmad. Nah, maksudku ketika Nabi Isa menubuatkan seorang nabi bernama Ahmad, ini namanya clear ya, tertulis di Quran ya. Tetapi kemudian di hadis yang mengaku itu namanya bukan Ahmad, tapi akulah Muhammad. Kira-kira maksudnya benar nggak nih Nabi Isa menubuatkan nabi yang dimaksud adalah yang dikatakan bernama Ahmad ini adalah Muhammad? Dari mana mencocokkannya begitu? Iya. Nabi Muhammad itu memiliki banyak nama. Ya. Banyak nama beliau. Dan itu tidak ada pertentangan. Kalau berbicara mengenai Muhammad, nama itu menunjukkan sifat Nabi Muhammad yang terpuji oleh orang lain. Sedangkan kalau berbicara nama Ahmad, itu menunjukkan sifatnya yang memuji Allah secara sempurna terhadap nama tersebut. Itu yang perlu saudara pahami. Jari terpuji dan yang paling terpuji. Al-Quran menyebutkan nama Ahmad sebagai nama dari Nabi Muhammad yang berarti terpuji atau yang terpuji. Itu nggak ada masalah itu Bang. Yang masalah itu seperti hendaklah engkau menamai anak itu Immanuel, tapi begitu lahir justru jadi Yesus. Iya, itu di Alkitab itu. Iya. Oke. Berarti ini ya memang ada maksudnya subjeknya atau tokoh ini punya banyak nama ya. Ada nama Ahmad, Muhammad. Iya. Apa ada nama yang lain lagi juga? Ini termasuk Yasin. Mungkin banyak Dinda, silakan. Enggak, kalau nama Rasulullah itu memang banyak sekali, bahkan disebut juga Abul Qasim dan seterusnya kan. Iya. Itu banyak ya. Itu kan tadi sudah sangat jelas di Gurunda menyampaikan. Itu kan masih satu kaitan, satu rangkai kata, satu akar kata. Jadi Ahmad itu kan ismun tafdil, nama yang paling terpuji. Nah, siapa orangnya disebut Muhammad gitu? Disebut sebagai Muhammadun gitu. Orangnya yang terpujinya gitu loh. Nah, sifatnya Ahmadun yang paling terpuji. Itu Abdul itu yang paling utama gitu. Itu maksudnya, namanya banyak beliau. Nama-nama lainnya itu banyak sekali. Tuh di bawah juga dibantu ada lagi Al-Amin, betul. Nah, itu ada lagi tadi. Ya, banyak nama Rasulullah. Jadi namanya banyak. Itu Bro Admin. Oh ya, oke. Oke teh. Soalnya aku pikir apa itu kan eksplisit banget disebutkan bernama Ahmad begitu, tapi di dalam hadis yang disebutkan malah Muhammadnya. Cuman karena tadi dikatakan akar kata ya, jadi ya udahlah. Dipanggil Ahmad juga tidak ada yang salah beliau. Iya. Dipanggil Ahmad juga tidak gitu. salah gitu. Iya. Iya. Kalau dikatakan dan dia Ahmad, itu berarti secara kualitas manusia yang sangat terpuji. Kalau Nabi Muhammad, astagfirullahaladzim. Kalau Nabi Muhammad itu pujian secara kuantitas, dia sangat banyak dipuji. Jadi dia sangat banyak dipuji, itu Nabi Muhammad. Kalau Ahmad itu berbicara mengenai kualitas manusia yang sangat terpuji. Oknumnya maksudnya.
Bagaimana dengan Immanuel kok lari ke Yesus? Nah itu masalah lain. Kita yang bertanya. Aku udah selesai. Silakan. Masya Allah. Bunda Rahma, kopi. Jadi itu Oke, silakan. justru itu yang nggak nyambung ya. Oh, lanjut. Yang satu disebut namanya Yesus, yang satu disebut namanya Immanuel. Tapi sekalipun nggak pernah dipanggil itu Immanuel. Itu yang ada yang mau tanya lagi, Bang Alif. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad SAW dia dipanggil Ahmad ada, ya bahkan ada lagunya Ahmad ya Habibi. Itu ada gitu. Ada lagunya. Jadi bisa Yesus dipanggil kapan Habibi dipanggil ya? Immanuel. Habibi juga kan Habibi ya. Iya, Habibi. Ya betul. Kalau Amirul Mukminin tuh gimana? Lain ya? Pemimpin, gelar. Nah, Sama juga ya pemimpin lah. Iya. Luar Amir biasa. gelar-gelarnya berikutnya. Oke, apalagi saudara mungkin sudah Salah menyimak pertanyaan ini Rian. kayaknya. Bang Alif. Semoga dapat hidayah Bang ya, Bang Bro Admin. Rian Purba, udah nyimak apa yang ingin kamu sampaikan, saudara? Rian Kalau situasinya kayak gini bang, seorang muslim dia terdampar di sebuah hutan, terus dia nggak ada makanan yang mau bisa dimakan. Jadi kalau seandainya kalau di hutan tuh ada makanan, kalau muslim kan kalau babi diharamkan. Jadi kalau di hutan tuh kalau hanya babi yang bisa dimakan, itu kayak mana hukumnya sama orang muslim? Uzur boleh. Iya. Hukumnya haram tapi dibolehkan. Hukum tidak berubah. Iya, tetap haram. Ya tapi itu kan berarti secara tidak langsung nggak apa-apa untuk melanggar apa yang udah ditentukan sama Nabi kalian, Nabi Muhammad. Sama seperti Yesus juga mengatakan gini. Ini kaidah kenabian ya. Saya bukan mau menghina atau apa. Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan Allah. Itu barang siapa, berarti termasuk dia juga kan. Tapi faktanya hari Sabat dia ngobatin orang, hari Sabat dia metik gandum. Berarti ada saat di mana hukum itu tetap berlaku, tapi karena uzur maka itu digugurkan. Nah sama seperti itu, darurat istilahnya. Kalau muridnya tidak mati, tidak makan, mati. Kalau orang ini tidak diobatin, mati. Maka itu namanya darurat. Boleh, tapi status haram tetap haram. Tapi ke situasi itu boleh. Sama seperti cerai. Di Islam itu begitu. Tidak boleh cerai, nggak boleh. Tapi kalau sudah tidak bisa dipertahankan, ya lebih baik misah. Yang penting setelah bercerai mendatangkan kebaikan. Apa itu? Misalnya ada suami yang gemar kemudian merobek mulutnya istrinya. Sedikit-sedikit benjol, sedikit-sedikit benjol. Ringan tangan, suka hancurkan barang-barang di rumah. Anak-anak sudah pada ketakutan semuanya. Darurat. Itu darurat. Boleh. Apa kata kaidah dalam Islam? Satu perbuatan yang sangat dibenci tapi boleh, itulah cerai. Dibenci sama Allah. Cerai itu boleh tapi sangat dibenci oleh Allah. Satu pekerjaan yang dibolehkan tapi dibenci adalah cerai. Kenapa dibenci? Karena cerai boleh terjadi di Islam kalau benar-benar sudah darurat. Artinya sudah benar-benar nggak bisa bertahan. Tapi sekarang kaidahnya hanya ada gara-gara istrinya kena panu, diceraikan istrinya. Nah ini tidak benar ini. Serin atau panu sih? Wah, seru Bunda Rahma nih. Ini bakal seru nih Bunda Rahma. Ya tapi kalau panu juga semua badannya kan tidak lucu.
Nanti kenapa suaminya ceraikan dia gara-gara panu? Orang masa gara-gara panu? Masalahnya istriku itu sudah kayak harimau belang. Tapi Bang Juma, dia jarang kali Lihat nggak boleh celek. Lihat dari Jarang kali fisik aja, nggak Pak. boleh celek. Ya masalahnya istrinya sudah kayak harimau belang. Pertama, kalau dia panuan baru di rumah ditinggal keluar pakai tutup aurat, ini enggak, cuman pakai sempak keluar baru panu semua badannya, ya malu lah suaminya. Artinya dia tidak menjaga harga diri sang suami. Darurat, boleh dikandangkan yang kayak gitu, Itu boleh. kan bisa dihindari, Pak. Itu kan bisa dihindari seperti yang Bang Juma bilang, kalau istrinya berpanu kan bisa sekedar diobati. Itu kan cuman contoh doang, Cahyo. Mana ada juga orang cerai gara-gara panu? Enggak lah. Maksudnya gini loh, Pak. Yang mati gara-gara panu banyak. Tapi cerai gara-gara panu itu enggak ada. Banyak. Kenapa mati gara-gara panu ya tahu? Beliau mobil. Beliau nyebrang beli Kalpanax, digilas sama mobil mati. Iya. Kenapa itu? Mati gara-gara panu. Nyebrang beli Kalpanax di apotek seberang jalan, digilas sama mobil, matilah. Oh, kira panunya bikinnya penyakit. Beda juga Bang Juma. Pak, ada orang panuan mati gara-gara nggak nyebrang, ada. Mau tahu? Apa itu? Orang panuan makan bakso kegedean, keselak mati. Kok tidak lucu gitu ya Bang Handia. Tidak ada hubungannya dengan panu itu, Bang. Iya, enggak ada. Padahal itu garing, namanya itu garing. Salah. Nggak lucu. Ada yang gara-gara panu bukan karena nyebrang, Bang Handi. Begitu dia lewat, diteriaki, kenapa terlalu banyak tato bugismu? Tersinggung pulang ambil parang. Kirain keselak bakso mati. Dia bilang tato bugis, banyak panunya. Tersinggung dia pulang ngambil parang, bacok. Allahu Akbar, Masya Allah. Gurunda izin. Saya Bun. Jadi kemarin saya sebenarnya invite Gurunda di komal saya karena saya lagi apa namanya ngobrol sama ibu-ibu Makassar. Rupanya ini Gurunda ini udah terkenal di sini. Jadi ada satu ibu dari mana Bunda Rahma? Palopo. Tempat lahir saya itu, Bun. Sudah ngefans sama Bang Zuma. Jadi kita nyambung bener itu kemarin itu. Alhamdulillah. Jadi banyak itu. Iya, betul teriak-teriak mana ketidur di sini jam 3 di sini Bu. Tinrom Gurunda. Seru ya. Dah lanjut. Jadi salam besok Bu. Rian. Boleh. Coba ke Bro Rian. Bro Rian. Kalau Kristen itu boleh cerai nggak? Enggak. Nggak boleh cerai. Kalau panuan istrinya nggak boleh. Ya diobati lah. Mana sih masa iya? Karena panu cerai kan nggak lucu. Kalau istri selingkuh, kalau Bunda, kalau istri selingkuh boleh diceraikan nggak? Di situasi juga. Ya kalau selingkuh gitu. Iya, selingkuhnya dengan sebatas seperti apa? Kalau hanya sekedar bisa dimaafkan secara adat, bisa manusiawi, pertahankan. Karena udah bisa di Makassar ya. Maksudnya gini loh, 3 hari nggak pulang istrimu nggak izin, 3 hari nggak pulang nggak izin, entah kemana. Pulang-pulang bagaimana? Apa yang kau lakukan? Kunci rumah Bang Andi. Kenapa bagaimana? Suruh tidur di luar. Pas itu. Sekalian aja nggak usah pulang, tapi kan nggak mesti cerai. Jadi boleh cerai kalau begitu ya? Nggak cerai nama itu. Terus masih status istri? Sekalian aja suruh dia ke rumah orang tuanya. Ya, tapi masih status istrimu kan? Iya, intinya kan nggak cerai. Oh ya, tapi ya udah nggak apa-apa. Ada Kristen itu memang diharamkan. Belum ada istilahnya tentu cerai. Kelihatan betul berzina di depan mata baru bisa cerai. Ada bro, ada. Bisa kecuali berzina. Kristen itu boleh cerai, Matius 19 nomor 9. Ada solusinya itu, lo baca coba. Bisa cerai, nomor 9-nya Matius.
19 nomor 9 boleh bercerai kalau zina. Kalau berzina, tapi kalau tidak kelihatan, tidak ketahuan berzina. Tidak tahu. Misalnya ini tidak suka melihat istri yang kena ompom gigina toh. Nah, bagaimana caranya ini di agama saya ini nggak boleh cerai, tapi boleh cerai kalau berzina. Akhirnya dia berzina, akhirnya apa? Ya cerai. Sederhana kan? Bahaya nanti. Iya kan boleh cerai kecuali karena zina. Kalau bosan nih sama istrinya, cerai, berzina cerai. Mama Cerai. Tapi persoalannya kalau lebih bahaya itu. Ya kalau dia menikah lagi berzina selamanya. Jadi kodong apa itu barang ada. Makanya tadi Bang Juma dari awal itu kalau nggak bohong ya memang di sana harus bohong. Kan itu masalahnya tadi. Sudah dipelajari berpuluh tahun begitu. Jadi kalau ada pihak janda, pihak duda, nggak bisa mereka menikah ya, nggak bisa mereka. Berarti seperti dizolimi. Bunda Rama nggak tahu juga. Data yang ada di Bible itu mah pajangan, Bunda. Mana bisa dipraktekin? Gimana sih? Itu intinya tadi topik itu. Kukira nih. Asektomi kau supaya nih. Tidak teori itu. Contoh tadi yang saya bahas Bang Juma. Iya. Matius 5:44. Nggak ada yang bisa praktekin. Mati meja. Doakanlah musuh yang menganiaya kamu. Jadi orang yang menganiaya didoakan, nggak bisa dilawan. Mana bisa dipraktekin? Bonyoklah kita. Rian. Gimana itu? Kalau musuh itu didoakan apa dilawan? Kurang mengerti lagu itu. Sulit itu sulit Bang. Memang. Apa katanya nggak dengar? Gini loh. Sama Bible kesian. Ya Allah. Memang di Alkitab diajarinya begitu dan prakteknya memang sulit betul Bang Andi. Banyak mak diakui Bible sulit dipraktekin. Udah cukup. Allah itu tidak menyulitkan hambanya. Tuhan itu tidak menyulitkan hambanya loh. Saya tanya, Tuhan mempersulit dia ya. Tuhannya mempersulit. Aduh saya kasihan. tanya Bro Admin. Jadi di Kristen itu tidak ada solusi dong berarti untuk kehidupan. Maksudnya? Ya seperti tadi yang diberi contoh kan nggak bisa, perempuan juga umpamanya bercerai ada penganiayaan atau apa-apa digantung aja udah seperti itu. Oh iya, misalnya gini ya amit-amit ya, misalnya apes mendapatkan pasangan yang lincah, ternyata dia menyembunyikan sesuatu. Jadi setelah perkawinan baru muncul sifat aslinya dari yang mungkin pemarah atau mungkin main tangan begitu ya. Kalau orang Jawa bilang ya diapes kan begitu, dibohongin sama pasangannya sendiri. Ya secara lembaga memang kita nggak bisa memfasilitasi apa sih perceraian gitu karena nggak ada. Ya berarti nasibmu. Berarti nggak ada solusi udah. Jadi udah nggak ada solusi. Ya bojomu ya. Kalau bicara solusi mah ada aja. Kalau solusi mah ada aja. Cuman kalau bicara lembaga ya, mau bercerai gitu nggak bisa. Kristenan maksud saya, bukannya solusi dalam kehidupan, tapi solusi guidance dari Bible Anda. Kalau umpamanya nih begini, kasih contoh aja deh Bunda kasih contoh. KDRT misalnya boleh cerai nggak? Nah seperti itu. Ya alasan apapun lembaga nggak bisa memfasilitasi Bang. Kasihan perempuannya ya Banyuma ya, tidak ada ya, hamnya dicabut untuk perempuan kalau di Kristen itu. Boleh tadi solusi itu berzina. Ya. Sama berzina juga nggak bisa Bang. Boleh bercerai, yang penting asal zina. Mungkin beda ya, kalau di Katolik itu nggak bisa. Nanti jatuhnya malah ini pembatalan. Apa yang batalkan? Pernikahannya? Cerai namanya itu kalau batal. Bukan Bang Adi. Jadi memang ada gini, di Katolik memang ada konsep pembatalan perkawinan, bukan perceraian. Jadi pembatalan perkawinan itu lebih kepada apa ya? Unsurnya itu bisa
karena penipuan atau karena Itu permainan pemalsuan kata-kata aja bang. Benar menangkap panah benar made malah selesai gimana? Ngeles aja kayak kalian kalau diskusi pandang ngeles. kalau pembatalan dengan cerai, tapi kan sama-sama bisa.